Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Dewasa Anggia Saputra dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3C nomor Taruna 2019-4057. Izin mempresentasikan tentang siklus kerja awak sarana perkeretaapian. Definisi awak sarana perkeretaapian adalah pegawai yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana kereta api selama perjalanan kereta api, yang terdiri dari awak kereta api, kondektur, teknisi kereta api, dan petugas lainnya. Awak kereta api atau disebut juga awak KA adalah pegawai operasi yang terdiri dari masinis dan asisten masinis yang bertugas mengoperasikan kereta api antar kota dan perkotaan. Sementara masinis adalah pegawai yang bertugas mengoperasikan kereta api dan langsiran serta sebagai pemimpin selama dalam perjalanan kereta api. Asisten masinis, pegawai yang bertugas membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api dan langsiran. Awal dinasan. Ketentuan alur dinas masinis dan asisten masinis saat akan memulai diatur dengan ketentuan sebagai berikut di OPD Kru. Yang pertama, hadir dan lapor di kantor OPD Kru selama lamanya 45 menit sebelum jam keberangkatan kereta api yang akan dioperasikan. Melihat dan memastikan jadwal dinasan sebagai asisten masinis dan masinis, mengisi daftar hadir pegawai, melihat, membaca, dan memahami pengumuman dan instruksi yang terpampang pada papan pengumuman di kantor OPD Kru KA mengenai yang pertama, peraturan atau instruksi yang terkait dengan tugas dan atau pengumuman lainnya yang terkait dengan operasi perjalanan kereta api. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat serta menerima surat keterangan kesehatan, dan apabila pemeriksaan kesehatan atau asesmen tidak dinyatakan tidak layak jalan, maka awak KA diganti dengan awak KA cadangan. Kemudian, masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau penyelia dokumen dan kelengkapan sebagai berikut. Yang pertama, tanda kecakapan O62, O64, dan sertifikat ASP. Kedua, surat keterangan kesehatan. Yang ketiga, arloji, suling mulut dan senter. Yang kelima, handphone dalam keadaan off jika membawa. Selanjutnya, masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat meliputi wawancara, tes tersebut semboyan sesuai lintas yang akan dijalani, menandatangani surat pernyataan siap dinas. Dalam hal berdasarkan hasil asesmen singkat, sebagaimana dimaksud pada angka 7 dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka diganti dengan awak KA cadangan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, JPAK atau penyelia memberikan surat perintah perjalanan dinas. JPAK atau penyelia memberikan tabel O100 bentuk permintaan kereta api penolong bentuk 93 dan bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa O94 di tipe lokomotif. Melakukan serah terima lokomotif dengan petugas urusan lokomotif, terima T200 dan cek go-no-go item, memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor diesel, mencoba fungsi rem bekerja baik, mencoba maju mundur untuk memastikan fungsi pembalik arah bekerja dengan baik. Melaksanakan langsiran bersama juru langsir. Setelah juru langsir mendapat perintah langsir dari PPKA atau PAP untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian bersama TKA. Melaksanakan percobaan pengereman dengan ketentuan sebagai berikut. Percobaan rem statis dengan dipandu oleh petugas PUK atau PUG dan TKA disaksikan oleh kondektur dan asisten masinis, dan percobaan pengereman dinamis. Dalam hasil percobaan pengereman sebagai dimaksud pada angka 13 mengalami kerusakan, maka perlu dilakukan perbaikan. Di stasiun, mengambil laporan perjalanan kereta api LAPKA dari PPK atau PAP. Setelah mengambil LAPKA, tindakan yang harus dilakukan sebagai berikut. Bersiap di kabin memeriksa dan membacakan O100 dan catatan di dalam LAPKA yang diberikan oleh PPK dan PPK PAP. Yang kedua, untuk mengganti pergantian awak KA di stasiun antara setelah melakukan serah terima, masinis bersiap di kabin memeriksa dan membacakan, kemudian meyakinkan indikator lokomotif
melaporkan ke PPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, dan KA yang dinas serta fungsi gunung item dan KA yang siap berangkat. Memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk KA-nya dalam posisi aman, sinyal, whistle, dan posisi prepaut kereta lain. Pada saat akan berangkat, masinis membunyikan semboyan 35 dan serta memastikan sinyal keluar sudah aman. Setelah kondektur memberikan semboyan 41 dan PPKA atau PAP memberikan semboyan 40. Dalam hal KA tidak dibantu oleh kondektur, masinis atau asisten masinis melakukan semboyan 35 serta memastikan sinyal keluar sudah aman. Setelah menyatakan PPKA atau PAP telah memberikan semboyan 40. Melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplasemen stasiun dan memastikan pengereman rangkaian bekerja dengan baik. Dalam hal pengereman, meragukan masinis segera menghentikan laju kereta api dan menghubungi PPKA atau PAP untuk memberitahu kondisi pengereman. Kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPKA atau PAP. Memeriksa bentuk O23 tidak dikenai lokomotif. Petugas yang turut jalan dalam memberikan lapka kepada petugas yang turut jalan agar mencatat identitas dan sekaligus memeriksa lapka. Selanjutnya, menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Selama dalam perjalanan, selalu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melakukan 7 sebut semboyan. Pada saat pandangan masinis bisa melihat semboyan, 7 sebut dilakukan oleh asisten masinis. Jika ternyata asisten masinis terhalang, maka masinis melakukan 7 sebut dan dikolase lengkap oleh asisten masinis. Jika semboyan hanya bisa dilihat oleh satu sisi saja, baik sisi masinis atau asisten masinis, maka yang melihat harus melakukan tunjuk sebut. Apabila awak KA melihat atau mendengar semboyan yang diperlihatkan secara bersamaan dan makanya meragukan, maka awak KA harus segera meneriakkan awas semboyan meragukan. Kemudian pada saat masinis sedang melakukan gerakan pelayan pengereman, masinis hanya melakukan sebut semboyan tanpa melakukan gerakan tunjuk sebut. Jika awak KA dalam menyebutkan semboyan tidak sesuai ketentuan, maka awak KA yang mengkolase wajib menegur sambil mengoreksi penyebutan semboyan tersebut dan melaporkan kepada JPK atau penyelia sesampainya di UPT Kru. Kemudian untuk beberapa semboyan yang pemasangannya menyatu dalam satu tiang, maka 7 sebut dimulai secara berurutan dari semboyan yang memiliki makna terberat. Khususnya untuk pemberhentian yang dalam O100 berhenti tetapi aspek sinyal menunjukkan semboyan 5, maka cara penyebutannya diawali dengan menyebut nama pemberhentian dan berhenti. Contoh, stasiun Cawang berhenti. Kemudian penyebutan semboyan O10J yang pemasangannya berurutan dan memiliki makna yang sama, maka tunjuk sebut dilakukan sekali saja pada semboyan yang pertama kali dilalui sampai ada perubahan pelandaian. Penunjukan semboyan 40 dan 41 dilakukan untuk tiap semboyan yang diberikan, sedangkan penyebutan cukup sekali saja, yaitu 40 dan 41 telah diberikan. Memantau dan memastikan indikator-indikator kinerja lokomotif bekerja dan berfungsi dengan baik, serta mencoba pengereman dinamis setiap 30 menit sekali. Setiap akan melewati stasiun, masinis harus selalu melihat O100 dan lapka. Melaporkan kejadian kepada PPKP jika menemukan hal penting yang menyangkut perjalanan kereta api. Selalu mencatat pada T200 bila terjadi gangguan lokomotif dan menjaga kebersihan kabin. Melayani pengereman rangkaian dengan baik, serta selama berhenti di stasiun antara, awak KA harus memeriksa kondisi dan fungsi peralatan lokomotif untuk perjalanan berikutnya. Melayani pengereman rangkaian dengan baik, selama berhenti di stasiun antara, maka memeriksa kondisi dan fungsi peralatan lokomotif untuk perjalanan berikutnya. Akhir dinasan, pergantian kru. Tidak meninggalkan lokomotif sebelum ada masinis atau asisten masinis pengganti. Jika belum ada awak KA pengganti, masinis memerintahkan masinis untuk melapor ke penyelia, kemudian penyelia mengatur petugas yang mengambil alih lokomotif. Kemudian menyerahkan dokumen T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan masinis kepada masinis pengganti untuk ditandatangani.
melaporkan kepada PPK atau PAP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa, melaporkan dan menyerahkan lapka kepada JPAK atau penyelia setempat untuk diperiksa dan diberi catatan serta menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya, lapka diserahkan kembali kepada masinis, kemudian JPAK atau penyelia mencatat pada form akhir dinasan awak KA. Dan setelah itu istirahat. Mengakhiri dinasan, menyerahkan lokomotif berikut T200 serta menyampaikan secara lisan kejadian teknis lokomotif dan serta kejadian luar biasa dalam menjalankan dinas kepada pengawas urusan lokomotif. Kedua, melaporkan kepada PPK atau PAP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa. Melaporkan kepada JPK atau penyelia serta menyerahkan lapka dan O100. Menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya, JPAK atau penyelia mencatat pada form laporan akhir dinasan. Melihat jadwal dinasan untuk besok hari, membaca pengumuman dan lainnya di kantor UPT Guru KA, kemudian yang bersangkutan diperbolehkan pulang dan mendapat izin dari JPK atau pulang dan istirahat dan pulang. Pihak yang terlibat, yang pertama masinis, yang kedua masinis, yang ketiga PPKA, yang keempat PPK atau PAP, yang ketiga PUK atau PUG, yang kelima PUL, yang ke tugas kesehatan. Dokumen atau bentuk yang harus diisi dan dilengkapi. Pertama, surat keterangan sehat, yang kedua tanda kecakapan O62, O64 dan sertifikat ASP, yang ketiga tabel kereta api O100, yang keempat bentuk 93 dan 94, yang kelima T200, yang keenam lapka, yang ke-7 bentuk O23. Demikian presentasi yang perlu saya sampaikan. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.